Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Saifullah selaku Kabid Penmat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Ibu Kasih Penmat, Ibu Suhaibah Aslamiyah. Yang terhormat Kepala MTs Negeri 1 Kebumen, Kepala MTs Negeri 3, 4, dan 5 Kebumen, serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula. Pertama-tama, seperti biasa, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, rahmat, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka sebagai persiapan implementasi di MTs Negeri 1 Kebumen dan juga di madrasah-madrasah lainnya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kegiatan workshop implementasi kurikulum 2000 kurikulum Merdeka yang telah kita laksanakan pada seminggu yang lalu dan diakhiri dengan pengarahan atau materi dari Bapak Zulfikri Anas selaku Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, dan juga dari Bapak Muhammad Hamka selaku pembina atau pendamping dari sekolah penggerak dan juga guru-guru penggerak dari BSKAP Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Pada kegiatan hari ini kita menindaklanjuti atau memperdalam materi-materi yang telah beliau sampaikan. Ternyata pada pertemuan pertama itu kita masih pada tataran kulitnya saja, belum sampai ke tataran implementasinya, sehingga pada kesempatan pagi ini sampai nanti 4 hari ke depan kita akan memperdalam lagi persiapan kita dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan urutan kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Madrasah, Kepala MTs Negeri 1 Kebumen, yang ketiga nanti pengarahan dari Bapak Kabid, Bapak Saifullah. Terus yang keempat adalah pemaparan materi atau pengarahan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Hamka, dan nanti kita lanjutkan dengan review tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu Guru susun, khususnya dari guru MTs Negeri 1 Kebumen. Tidak menutup kemungkinan nanti jika dari madrasah lain mau menampilkan TP, ATP yang sudah Bapak Ibu susun juga kami perkenankan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca umur kita bersama-sama. Ibtiqa imartotillah wali syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Kepala MTs Negeri 1 Kebumen
untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka kegiatan tindak lanjut workshop implementasi kurikulum merdeka. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andres Hadi Ahmad Saifullah MAG. Yang saya hormati Ibu Kasih Penma, Ibu Dr. Anda Hajah Soebatul Aslamiyah MAG. Yang saya hormati narasumber kita Profesor Dr. Muhammad Hamka MPD dari BSKAP Kemdikbud Ristek Pusat. Kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Madrasah MTSN 1, MTSN 3, 4, dan 5, serta seluruh tim pengembang kurikulum MTSN 1, 3, 4, 5, dan Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan virtual pada pagi hari ini maupun yang hadir di aula ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka persiapan implementasi kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023 di MTS Kabupaten Kebumen. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di amil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Kabid, kami laporkan kegiatan di Kebumen Bapak. Kita mulai raker 1 minggu yang lalu, tepatnya hari Jumat sampai hari Sabtu kemarin, dengan kegiatan untuk MTSN 1 penyusunan RKT dan persiapan pembelajaran tahun 2022-2023, diantaranya salah satunya adalah upaya kami untuk bisa direkomendasikan MTSN 1, MTSN 3, 4, dan 5 di Kabupaten Kebumen untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Dalam kegiatan itu diawali kami mengundang Bapak Dr. Imam Bukhari dari KSKK di awal pembukaan dulu, kemudian kami susun dari kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, pemahaman-pemahaman yang kami ikuti, untuk kita kembangkan sendiri, kemudian diakhiri pada hari Sabtu kemarin, kita menghadirkan narasumber dari pusat, yaitu dari BSKAP, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hamka, dan juga Bapak Zulfikriansah, untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih detail. Dalam kegiatan itu, kita hadirkan juga ke 4 madrasah negeri yang memang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti tahun ini, Pak. Kemudian pada hari ini dan 4 hari ke depan, hari ini hari Kamis, Sabtu insya Allah, kemudian hari Senin dan hari Rabu, kita lebih detail lagi untuk melengkapi apa yang kemarin kami pahami dan sudah kita usahakan nanti kita tampilkan, kita sampaikan pada narasumber untuk terus diperbaiki dari penyusunan TP, ATP, kemudian juga P5, serta nanti sampai pada kurikulum operasional madrasahnya pada hari terakhir, sehingga kami berharap sekali sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tanggal 18 Juli nanti semua persiapan sudah selesai, dan tentunya kami berharap sekali dari Bapak Kabid untuk kami direkomendasikan supaya kami bisa lebih awal dalam persiapan kegiatan persiapan IKM ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kami mohon kepada semuanya peserta untuk bisa menyimak, mengikuti lebih detail, dan tentunya silakan sebagaimana sudah disampaikan oleh moderator tadi untuk bisa menampilkan apa yang kemarin sudah dilaksanakan selama beberapa minggu terakhir di masing-masing tim pengembangnya, untuk nanti bisa dikomunikasikan, juga nanti bisa ada masukan-masukan dari narasumber dari KSKK maupun dari kurikulum pusat. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon kepada Bapak
Kapit untuk memberikan pengarahan kepada kami semuanya, untuk memberikan motivasinya sehingga kami bisa melaksanakan persiapan menjelang tahun pelajaran 2022-2023 menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber Bapak Profesor Dr. Muhammad Hamka yang insya Allah akan kita ikuti dengan sama apa yang akan disampaikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Yang hormati Kakad Kemenak Kabupaten Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh Kasih dengan Madrasah, Ibu Dr. Suwaibah. Amin. Mudah-mudahan segera turun dokternya. Yang saya hormati para kepala MTSN yang calon piloting IKM, MTS 1, MTSN 3, MTSN 4, MTSN 5, Bapak Sugeng Warjoko, Bapak Jahroni, Bapak Mahmudin, Bapak Imam Pratama, dan segenap guru yang mengikuti sosialisasi IKM melalui Zoom ini yang berbahagia. Pertama-tama, tidak lupa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti acara sosialisasi IKM melalui Zoom. Bapak Ibu yang berbahagia, kita memang waktu terasa cepat. Tidak terasa kita akan masuki tahun ajaran baru 2022-2023. Kalau bagi sekolah tinggal 4 hari lagi, tanggal 11 masuk. Kalau di madrasah ya kurang 10 hari, karena tanggal 18. Nah, waktu yang pendek ini dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka pemahaman IKM. Jadi ada hikmahnya kalau kemarin Bapak Sekjen mengeluarkan edaran hari libur semester tidak ada di libur, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman terkait IKM. Karena apa? Karena salah satu faktor suksesnya IKM-nya adalah semangat dan kemauan daripada para guru, utamanya kepala madrasah sebagai manajer. Walaupun paham teoritis ya, secara teoritis tentang IKM, kalau tidak punya siap dan semangat, maka IKM pun tidak akan berjalan. Nah, di sini dituntut dalam IKM itu kemauan dan semangat bergerak dari para guru. Maka nanti secara alami guru akan merasakan akan layak tetap jadi guru atau mundur serat teratur, begitu kira-kira. Iya, seleksi alam. Nah, jadi dalam pelaksanaan IKM ini betul-betul dituntut semangat kreasi, semangat inovasi dari para guru dan dilokomotifi oleh kepala madrasah. Tentunya yang lebih inovatif dan lebih kreatif. Nah, itu kata kunci ya. Jadi demi suksesnya pelaksanaan IKM ini. Kalau betul-betul terlaksana sesuai dengan istilahnya kriteria itu, maka akan tercapailah tujuan pendidikan melalui kurikulum IKM ini. Tetapi kalau yang mengatakan bahwa apapun kurikulumnya ganti mengajar tetap seperti ini, nah itu nggak ada kemajuan.
Karena memang selalu ada perubahan. Untuk kurikulum itu selalu dievaluasi setiap 10 tahun. Seperti yang ketahui, kurikulum pertama dulu ya, tahun 74, 10 tahun berikutnya kurikulum 84, 10 tahun berikutnya kurikulum 94, 10 tahun berikutnya kurikulum 2004. Kemudian ada perbaikan 2006, 7 tahun berikutnya 2013. Dan sekarang kurikulum merdeka. Nah ini artinya apa? Perubahan ini memang keniscayaan dan memang pasti ada perubahan. Maka kita nggak boleh kaget, nggak boleh mengeluh ada perubahan kurikulum ini. Karena memang perubahan itu sendiri memang harus ada dan abadi. Nggak mungkin kurikulum tetap sampai 100 tahun misalnya. Tidak. Itu pasti ada perubahan-perubahan. Nah, hal-hal yang perubahan inilah yang kita sadari, yang kita ikuti, segera mengikuti, menyesuaikan. Untuk menghadapi tahun ajaran baru ini, sekaligus pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini, maka perlu persiapan-persiapan untuk kita melihat sekolah itu memang sudah banyak tahun ini, karena tahun kemarin sudah ada piloting, dan ini banyak sekali ya, di Jawa Tengah mungkin mencapai 30.000 lebih lah. Kalau kita kemarin yang mengusulkan menjadi piloting, yang oleh Kanwil diusulkan oleh pusat sebanyak 324. Dari berbagai usulan dari kabupaten kota Jawa Tengah. Dan kita tunggu kira-kira diverifikasi dari pusat lolos semua atau sebagian, atau memang tidak ada semua, wallah alam. Tapi pasti ada. Memang rencana awal piloting ya kabupaten satu lah gitu, berjenjang. RA, MI, MTS, MA kabupaten satu. Nah, sehingga tidak sebanyak itu. Nah, dan saat ini yang dari 324 itu memang tidak merata. Masing-masing kabupaten beda-beda. Ada yang diwajibkan, ada yang bebas milih, ada yang nggak ada yang mengusulkan, masih takut-takut, masih ragu-ragu. Semua itu kita maklumi. Tapi satu hal lagi kata Koji, ya, bahwa untuk menentukan IKM ini bukan wajib, tapi bebas memilih. Begitu. Boleh mengikuti tahun ini, boleh mengikuti tahun depan. Kalau tahun ini konsekuensinya memang dalam pemahamannya harus gerak cepat dan betul-betul harus cepat. Gitu. Kalau yang belum milih tahun ini, tetap perlu belajar memahami untuk persiapan pelaksanaan IKM tahun 2023. Nah, jadi sama-sama punya kewajiban untuk memahami, mempelajari, mendalami terkait dengan IKM ini. Jadi sama-sama untuk belajar. Kalau yang belum terpilih, belum mendapatkan SK sebagai pilot IKM tahun ini, bukan berarti dia bebas tidak belajar, tidak butuh pemahaman IKM, tapi tetap harus mengikuti. Jadi sosialisasi pelaksanaan IKM ini akan terus kita gulirkan, bisa top down, bisa secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama. Nah, jadi sama-sama untuk terus belajar. Nah, termasuk 4 MTS ini, mudah-mudahan jadi piloting. 5 ya. Oh ya, MTS 7 ya. Bapak itu Nazar. Ya 7. Nah itu harus wajib. Dan mungkin saat ini para guru masih bingung. Apa kita lakukan, dari mana kita mulai, itu mungkin. Tapi yang jelas harus rajin mengikuti sosialisasi. Harus rajin mengikuti webinar. Harus rajin belajar mandiri secara browsing di
di internet atau login di fitur-fitur milik Kemendikbud. Salah satu yang diwajibkan setiap guru membuka akun dan login itu adalah platform Merdeka Mengajar, PMM. Itu wajib. Jadi masing-masing guru itu harus membuka, bukannya membuka, dibaca, dipelajari sampai tuntas, sampai akhir. Karena hal ini akan terpantau oleh server pusat. Mana yang guru itu hanya buka tok, di sana tercatat hanya buka saja. Mana yang buka terus baca dapat separuh, di sana tercatat bahwa dia baru buka dan membaca belum selesai. Ada yang buka belajar sampai tuntas, maka sana tercatat sudah tuntas. Makanya sudah terdata dari sekian ribu, katakan 10.000, ternyata yang baru buka dan membaca tuntas baru 3.000. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dari madrasah saya harapkan semua guru bukannya membuka, hanya login, tapi dibaca betul. Nah, dan pelajari, dipahami. Itulah praktek IKM yang dikehendaki oleh para pemangku kebijakan madrasah atau sekolah di pusat. Nanti ini tolong para kepala madrasah untuk menghimbau atau mewajibkan pada guru untuk buka akun, login pada platform Merdeka Mengajar. PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu wajib. Di situ akan diberikan penjelasan terapke ya, bahasa Jawanya apa ya? Implementasinya, bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka itu. Nah, ini penting sekali semua guru, dan ini nampaknya yang bisa login adalah madrasah yang sudah mendaftarkan untuk implementasi IKM. Mungkin kalau yang belum mendaftarkan, gurunya belum bisa buka PMM tersebut. Makanya nanti yang tidak mendaftar IKM untuk mendapatkan pemahamannya harus ikuti sosialisasi secara webinar, Zoom, Bintek. Mungkin nggak bisa buka PMM. Nah, ini perlu dipahami bersama. Dan tadi saya dengar kepala madrasah MTS 1 beberapa hari ke depan ya akan terus melakukan koordinasi termasuk persiapan pembelajaran. Makanya diusahakan di samping menyelesaikan RKT, RKM-nya juga membuat KSOP-nya, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau kurikulum 13 namanya KTSP. Kalau kurikulum merdeka namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini misalkan dibuat juga sebagai panduan untuk para guru di satuan pendidikan tersebut. Salah satu strategi untuk meningkatkan pemahaman adalah yang pertama itu melakukan login pada PMM, kemudian webinar, kemudian mengundang narasumber, kemudian melakukan kerjasama dengan panggung kebijakan lainnya. Kemudian yang keempat melakukan membentuk komunitas belajar. Nah, salah satunya contoh yang sudah berjalan adanya MGMP KKG itu. Nah, nanti kita buat komunitas yang baru lagi lah. Di sini bukannya membentuk, tapi sebagai ajang untuk belajar bersama. Kalau MGMP sudah ada, KKG sudah ada, itu kan nggak efektif. Kadang ketemu sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kalau ini nanti komunitas belajarnya setiap hari, gitu ya. Kalau di internal madrasah tiap hari. Karena antar guru harus bertemu, diskusi, membahas satu tema yang akan disampaikan pada peserta didik.
satu tema bisa mencakup 4 atau 5 mata pelajaran, sehingga bisa tadi integrasi beberapa mata pelajaran. Nah, itu perlu didiskusikan oleh para guru, menyamakan persepsi mana esensial materi yang akan diberikan pada peserta didik. Ini contoh. Nah, hal-hal tersebut saya kira yang perlu diperhatikan, dan salah satu juga tadi yang kurang mitra pembangunan. Jadi kita untuk strategis yang keenam adalah mitra pembangunan. Mitra pembangunan itu sudah jalan, misalkan yang sudah ada kerjasama dengan Tonato Foundation, ya, yang sudah di Jawa Tengah keliling. Sebentar lagi juga akan ada tindak lanjut dari Tonato. Kemudian lagi mungkin di kabupaten lain ada Jarum Foundation, Sampurna Foundation, dan ada beberapa mitra lagi yang ada di Jawa Tengah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ya, jadi saya kira inisiasi dari MTSN 1 Kebumen ini bagus sekali, dan saya memberikan apresiasi. Ini salah satu strategi ya, jadi melakukan koordinasi dengan madrasah lainnya, juga terus mengundang narasumber, kemudian lakukan webinar, melakukan Zoom. Ini sudah 4 strategi sudah dipakai langsung satu kegiatan. Nah, luar biasa. Dan saya berhenti sampai sini, terus saja. Ini para pengawas, pegjawas ya di Jawa Tengah juga melakukan sosialisasi masif keliling beberapa kesenian. Terus dan kita dorong, kita support supaya para pengawas tersebut memberikan pendampingan pada anggotanya. Jadi anggota pengawas itu sendiri, anggota pegjawas itu sendiri juga dibimbing terus. Kepala madrasah juga begitu membimbing gurunya terus, ya intinya. Seperti pegjawas itu melakukan acara seminar, sosialisasi, Zoom-nya itu tanpa dukung Dipa Kanwil, tapi oleh Dipanya sendiri, Dipa pengawas. Dana iuran pengawas asli. Gitu ya. Jadi nggak ada refocusing. Dipa Kanwil, Kemenak, di madrasah, ini terjadi refocusing, pemotongan. Dipanya pengawas tidak dipotong karena dana iuran sendiri luar biasa ya pengawas. Jadi meningkatkan kualitasnya, tapi anggarannya iuran atau samirun, sami-sami urun. Maka saya nggak berhentinya memberikan apresiasi pada madrasah di Kebumen, utamanya MTS 1, MTSN 3, MTSN 4, MTSN 5, MTS 7 Kebumen. Mudah-mudahan ini terus koordinasi, bergerak, menyampaikan persepsi, dan perlu dibentuk grup IKM di Kebumen, sehingga nanti memang saling mengisi. Salah satunya di membuka atau belajar bersama, membuka PMM. Mungkin di masing-masing madrasah itu guru dikumpulkan, dipimpin oleh kepala madrasah, buka PMM belajar bersama. Nah, itu salah satu strategi juga. Monggo tidak lanjuti. Dan kepala madrasah juga diharusnya membuatkan link pemantauan pada guru. Jadi kepala madrasah tahu guru mana yang sudah buka PMM, guru mana yang belum buka PMM. Nanti dibuat PTM, sudah apa belum, sudah baca belum, sudah selesai belum. Jadi semua madrasah yang terlibat KM ini, kepala madrasahnya memantau gurunya sudah aktif buka PMM apa enggak. Jangan sekali saja, itu diulang-ulang, saya paham. Itu. Ini penting sekali. Ini salah satu strategi untuk segera memahami IKM. Nah, insya Allah kalau punya semangat bergerak untuk maju, akan melaksanakan KM dengan sempurna, sehingga hasilnya akan terlihat itu. Tetapi kalau tidak didukung dengan semangat yang siapkan para guru, maka IKM di
pendidikan tersebut akan stagnan, tidak akan ada hasilnya. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf saya tidak bisa ikuti sampai selesai karena saya juga sedang latihan sama seperti Bapak Ibu tentang IKN. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kabid, Bapak Saifullah, yang perlu kita tindak lanjuti untuk nanti kita membuat grup IKM ya, khususnya di Kabupaten Kebumen terkait dengan hal-hal yang perlu kita siapkan dan kita bisa nanti susun bareng-bareng sambil dipandu oleh Bapak Hamka. Ya. Bapak Ibu atau Pak Kabid yang kami hormati, beberapa hal memang sudah kami persiapkan. Misalkan dulu di MTs 1 dan beberapa MTs di Kabupaten Kebumen sudah mengikuti BIMTEK, bergabung dengan guru-guru atau MGMP SMP di Kabupaten Kebumen. Terus kita juga sudah belajar mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru sudah menyusun CP, ATP-nya. Terus kita mengundang narasumber. Nah, ternyata ketika kita mengundang Pak Hamka dan Pak Azul itu ternyata banyak hal yang memang harus kita siapkan, harus kita pelajari lebih lanjut. Oleh karena itulah Zoom pada pagi 4 hari ini ya, Senin, terus Kamis, Sabtu, Senin dan Rabu ini kita tindak lanjuti untuk mendapat pengarahan langsung dari Pak Hamka, untuk mendapat bimbingan langsung dari Pak Hamka, karena Pak Zul sendiri juga sibuk untuk mempersiapkan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya sambil menunggu Pak Kasubit, tadi Pak Wardi rencana mau memberi pengarahan juga, tapi belum bergabung di Zoom. Insya Allah nanti kalau beliau sudah ada waktu akan bergabung juga di Zoom pada kesempatan kali ini. Sambil menunggu beliau. Izin living ya. Izin living. Nggih, matur nuwun Pak Kabid. Nggih. Oke. Untuk selanjutnya, sambil nanti menunggu kesiapan Pak Kasubit ya, Pak Wardi, kita beri kesempatan kepada beliau, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hamka, untuk menjelaskan tentang TP, ATP, dan selanjutnya nanti kita tindak lanjuti dengan review dari tugas Bapak Ibu guru semua. Dan ternyata pengalaman menyusun TP, ATP yang menurut saya mudah ketika saya kirimkan ke Pak Hamka ternyata banyak sekali coretannya. Begitu nggih. Nah, monggo kepada Pak Hamka, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ala amma ba'dah. Ibu, Bapak, Pak Kabid tadi ya, Pak Saifullah, Pak Kepala Sekolah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jumpa kembali dengan frekuensi yang berbeda, karena ini lewat daring ya, Ibu dan Bapak. Ibu Bapak yang saya muliakan, saya kira ini bagaimana pemahaman kita terhadap CP, lalu kemudian menurunkan kepada TP. Saya kira ini menjadi satu hal yang sangat penting. Karena kalau penurunan dari CP ke TP ini tidak berjalan dengan baik, saya kira ini jadi bubar sebetulnya KM itu. Itu intinya di sini. Jadi Ibu dan Bapak, bagaimana kita melihat fleksibilitas dan penyederhanaan dari K13 ke ke kurikulum Merdeka itu letaknya dimulai dari sini ya.
Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, boleh saya share screen dulu, Pak Admin? Ya, boleh Pak, nanti di Silakan Pak, sudah bisa Pak. Belum izin ini. Oh iya, sudah. Oke. Kelihatan nggak share screen saya, Pak? Halo? Halo? Ya, Halo. sudah terlihat Pak. sedang proses, Pak. Ya, sudah terlihat file-filenya. Contoh ATP sudah? Belum muncul. Oke, ya, bentar. Kelihatan, Pak? Ya, terlihat. Apa? Contoh ATP SMP. Baik. Ini ya, langsung saja supaya tidak bertele terhadap apa namanya secara teoritik, tapi saya langsung ke contoh. Nah, Ibu Bapak, kemarin kita kan sudah dibombardir dengan teori-teori dan membuka wawasan Ibu dan Bapak berkaitan dengan KM ya. Nah, sebetulnya kan apa namanya Ibu dan Bapak mungkin beberapa saat kita apa namanya mengalami kesulitan bagaimana memahami KM. Tapi sesungguhnya kalau Ibu dan Bapak perhatikan sebetulnya semuanya itu kan kemarin dalam rangka continuous improvement ya. Jadi al-muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, Ibu dan Bapak, kita di dalam pengembangan KM ini banyak dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan understanding by design. Jadi bagaimana kita membangun pemahaman anak secara terdesain, bukan by accident ya. Lalu kemarin kita ingin mempertajam bahwa kita bedanya di kurikulum Merdeka ini kita ingin mempertajam soal pemahaman, tidak sekedar pengetahuan. Jadi kemarin saya berikan satu contoh, kalau ada pernyataan saya tahu Pak Zul, itu akan beda dengan saya paham Pak Zul. Saya tahu Pak Sugeng. Saya paham Pak Sugeng. Ini tentunya dua hal yang berbeda. Nah, di kurikulum Merdeka ini, Ibu dan Bapak, kita ingin mempertajam kepada pemahaman anak. Ya, itu contoh di atas di meaningful inferences dikatakan di sana. Is knowing how to fix a car the same thing as the understanding how to fix a car? Apakah pengetahuan bagaimana memperbaiki mobil itu sama dengan pemahaman bagaimana memahami mobil? Is knowing how to play a guitar is the same as understanding how to play a guitar? Apakah pengetahuan tentang bagaimana bermain gitar itu sama dengan bagaimana kita memainkan gitar? Jadi ini apa namanya stressing yang ingin kita kita harapkan dari kurikulum Merdeka ini. Nah, Ibu dan Bapak, oleh karena itu kemarin saya sampaikan bahwa kurikulum Merdeka ini lebih kepada understanding. Nah, Ibu dan Bapak, di sini misalkan kita melihat apa bedanya pengetahuan dan pemahaman. Jadi pengetahuan itu lebih bersifat misalnya pengetahuan tentang fakta. Tetapi kalau pemahaman itu adalah memberikan makna terhadap fakta-fakta yang ada. Kemarin saya sudah jelaskan ya bedanya antara fakta, konsep, prosedur, metakognisi, gitu ya. Jadi kalau pengetahuan itu juga misalkan pengetahuan tentang konsep.
Tetapi kalau understanding adalah pemahaman penerapan konsep di dalam fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, mari kita mempertajam ini mulai dari ini yang kemarin ya. Jadi dari taksonomi Bloom, revised by Anderson yang 6 ini, lalu kemudian ini ada 4 dimensi pengetahuan, tetapi kita jangan terlalu sibuk di sini sementara pemahaman anak tidak terbangun. Nah, jadi kesibukan di sini tetap dilakukan, bagaimana kita mengingat fakta, mengingat konsep, mengingat prosedur, mengingat metakognisi, memahami fakta, terus ini ada 24 sel, kita lakukan ini tetapi dalam rangka membangun understanding atau pemahaman siswa. Nah, pemahaman siswa ini apa? Yang pertama ini Bu dan Bapak harus anak-anak kita itu setelah belajar tahu penyimpulan makna dari apa yang dia pelajari itu tahu untuk membangun pemahamannya. Kalau misalkan berikutnya kita tentunya Ibu dan Bapak tidak bisa mengcover seluruh fakta kita ajarkan di kelas, akan tetapi kita memilih fakta, konsep dan seterusnya yang betul-betul esensial. Nah, dari yang esensial itu maka jumlahnya nanti tidak terlalu banyak. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak, maka teman-teman, sahabat-sahabat para pendidik semuanya, itu lalu kemudian menyelesaikan materi. Tetapi betul-betul teman-teman itu mengembangkan bagaimana anak membangun pemahamannya, bagaimana anak meningkatkan kompetensinya, tidak terburu-buru dengan penyelesaian materi. Oleh karena itu, kita pilih materi-materi yang esensial, sehingga materi itu kalau dikuasai, kompetensi itu kalau dikuasai, anak tersebut bisa mentransfer pengetahuan dan keterampilannya itu kepada fakta-fakta yang lain. Jadi itu. Nah, sekarang ini saya sudah mencoba untuk membuat bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran MAPEL ITS ya. Nanti yang review yang akidah nanti saya akan tampilkan juga. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama itu kita membaca satu fase beserta rincian per elemen. Jadi Ibu dan Bapak, ketika kita menyusun TP dan alurnya itu, kita jangan putus. Jadi kita harus membaca satu fase secara utuh dan elemen-elemennya. Jadi kalau di sini kan Ibu dan Bapak menggunakan fase D ya, karena di tingkat MTS ini kan menggunakan pada fase D. Lalu yang kedua, langkah yang kedua Ibu dan Bapak, kita mencatat kata kunci. Kenapa kita catat kata kunci? Kata kunci ini akan kita mengarahkan kepada kita pemahaman sebagai suatu ide besar yang termuat di dalam CP. Jadi sebetulnya kalau Ibu membaca CP, itu harus difahami ide besar apa sebetulnya yang dimuat di dalam CP itu. Karena CP itu adalah kemampuan terakhir pada akhir fase. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak harus membaca dan memahami secara utuh fase itu. Nah, caranya untuk mendeteksi ide besar itu, gagasan utamanya itu dengan cara mencatat kata kunci. Nah, kata kunci ini Ibu dan Bapak itu akan ada dua bentuknya. Satu, kata kunci yang berkaitan dengan kompetensi, dan satu lagi kata kunci yang berkaitan dengan materi atau nanti di dalam akhlak misalkan selain materi juga nilai yang ingin dikembangkan. Nah, setelah berhasil mencatat kata kunci Ibu dan Bapak yang berupa kompetensi dan materi atau nilai, lalu saya menyusun TP per elemen. Jadi saya belum memikirkan tentang urutannya, tetapi saya baru menyusun TP per elemen berdasarkan urutan kemampuan dan materi.
ini kalau dalam bahasanya sahabat-sahabat di Kebumen itu scope and sequence ya. Scope and sequence. Jadi langkah ketiganya itu. Kemudian langkah keempat apa? Nah, ini karena saya mengambil kasus untuk mata pelajaran IPS ya. Karakteristiknya antaranya di sana ada keterpaduan antara elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses. Jadi kalau kita lihat nanti di CPIPS itu Ibu dan Bapak itu ada ya elemen yang berkaitan dengan pemahaman konsep dan satu lagi ada elemen yang berkaitan dengan keterampilan proses. Maka pada ATP nanti di ATP-nya ini kita bicara ATP alur ya. Kita bicara ATP-nya, saya klaster menjadi 6 tahap. Jadi saya kelompokkan menjadi 6 tahap. Tapi pentahapan dan pengelompokan ini tidak harus ya. Nanti ada bentuknya yang lain lagi. Setiap tahap terdiri atas pemahaman konsep dan elemen. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya Ibu Bapak perhatikan. Keterampilan proses yang terintegrasi. Jadi keterampilan proses itu bukan diajarkan tersendiri, tapi terintegrasi dalam elemen pemahaman konsep yang pada tiap tahap bisa memberi penekanan pada keterampilan proses tertentu. Jadi keterampilan proses itu kan mulai dari mengamati, lalu mengumpulkan data, menganalisis data, lalu kemudian mengomunikasikan dan seterusnya itu tidak diajarkan tersendiri, tetapi masuk ke dalam elemen pemahaman konsep. Nah, akan tetapi Ibu dan Bapak itu kan ada banyak keterampilan proses, nanti akan saya tunjukkan di bawah. Itu pada tahapan tertentu atau pada semester tertentu Ibu dan Bapak gampangannya begitu. Itu bisa menekankan pada suatu keterampilan proses tertentu sebagai satu penekanan. Tetapi bukan berarti misalkan Ibu menekankan pengolahan data. Anak mampu mengolah data keterampilan prosesnya. Tapi bukan berarti keterampilan proses yang lain itu tidak dibelajarkan, dia tetap dibelajarkan. Mulai dari mengamatinya, mencatatnya, lalu mengakses data, memperoleh data, mencatat data. Nah, pada saat pengolahan data itu menjadi penekanan, misalnya di semester tertentu ya. Nah, antara tahap 1 ke tahap berikutnya terjadi penanjakan. Jadi ini alur. Ibu dan Bapak nanti dari TP1 ke TP2 sebaiknya itu harus ada penanjakan, harus ada peningkatan untuk membentuk alur menuju CP. Ya, Ibu dan Bapak. Lalu kemudian di kasus IPS ini ada 6 step di fase D. Umumnya untuk SMP ya, fase D ini kan untuk SMP. Nah, ini sekadar ancar-ancar saja. Saya membayangkan satu step itu akan dibelajarkan 1 semester. Tetapi ini tidak harus ya, karena setiap anak nanti kecepatan belajarnya bisa berbeda-beda. Sehingga di akhir semester 2 tahun pertama, jadi semester 2 tahun pertama, misalnya anak, Ibu dan Bapak, anak akan mencapai TP tahap 2. Nah, setelah ada ATP, Ibu dan Bapak susun evidennya. Tetapi ini eviden ini nanti akan digunakan pada saat Ibu dan Bapak menyusun modul ajar. Jadi eviden itu kalau misalkan kita padankan yang dulu semacam indikator ya, indikator. Tapi kalau apa bedanya indikator dengan eviden? Kalau indikator kan lebih dari perincian kemampuan untuk menganalisis atau dipadankan dengan pengetahuan. Akan tetapi kalau eviden ini adalah performan anak. Jadi anak misalkan dianggap memahami atau anak mampu membaca Al-Quran surah pendek dengan baik dan benar itu, evidennya apa? Bukti performanya apa? Nah, anak misalnya evidennya anak bisa membaca surah Al-Fatihah dengan
makhraj yang benar. Anak misalkan mampu membaca surah Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. Nah, itu namanya eviden. Tapi itu nanti Ibu dan Bapak jangan diletakkan di TP. Karena TP itu levelnya itu adalah goals, bukan objektif. Jadi goals itu adalah tujuan yang lebih umum, sedangkan objektif itu adalah tujuan harian. Kalau Ibu dulu pernah di kurikulum kapan ya? Ada tujuan pembelajaran umum dan ada tujuan pembelajaran khusus ya. TPU dan TPK dulu kalau di 94 kalau nggak salah Ibu dan Bapak ya. Nah, oke. Nah, ini CP di fase D. Fase D untuk IPS. Jadi ini pernyataannya Ibu dan Bapak. Pada akhir fase ini peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran dan seterusnya ya. Saya nggak baca satu persatu. Ini sampai di sini. Ini berlaku untuk 3 kelas. Berlaku untuk satu fase. Fase D ini kelas 1, 2, kelas 7, 8, 9 ya. Nah, Ibu dan Bapak dari fase ini CP-nya semacam ini. Lalu Ibu dan Bapak kita lihat elemennya. Nah, ini bukan format yang baku ya, tetapi ini format sebagai prosedur kerja. Jadi format untuk memudahkan kita bekerja. Nah, ini Ibu dan Bapak, elemen di pemahaman konsep IPS itu ini sampai bawah ini ya. Nah, lalu dari dasar ini CP elemen di IPS ini untuk fase D, saya pilih mana kompetensinya dan mana materinya. Dan ternyata lalu kemudian saya bisa mendapatkan kompetensi itu ini. Jadi kompetensi yang pertama itu apa, Pak? Memahami dan memiliki kesadaran. Itu ya, dot yang sebelah kiri. Lalu kemudian, halo Pak, masih bisa diikuti suara saya? Halo? Halo? Halo, halo? Halo, masih. Oke, ya. Oke, makasih. Jadi di sini ternyata ini dari rumusan yang sepanjang ini, kalau saya keluarkan itu, kompetensinya itu memahami dan memiliki kesadaran. Satu. Yang kedua adalah berinteraksi. Yang ketiga itu menganalisis. Jadi ini selama 3 tahun, sebetulnya anak akan ditingkatkan kompetensinya pada akhir tahun sehingga anak itu mampu memahami dan memiliki kesadaran. Ini kan kalau kita cek ya, pada akhir fase ini peserta didik mampu memahami. Nah, ini memahami, ini Ibu dan Bapak sebagai kompetensi. Dan memiliki kesadaran, ini juga kompetensi sikap ya, akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi. Nah, keberadaan diri ini materi, maka saya pilih di sebelah kanannya. Lalu apalagi di situ ada materi tentang potensi sumber daya. Lalu kemudian ada mitigasi bencana. Lalu ada cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. Lalu Ibu dan Bapak kita lihat ada sekian materi yang saya keluarkan dari rumusan fase ini. Jadi kalau saya pilih ini ada sekian kompetensi dan ada sekian materi, sekian konten yang harus dibelajarkan. Nah, dari kompetensi dan materi ini, lalu saya susun TP-nya. Nah, TP-nya di sini misalnya memahami dan memiliki kesadaran tentang tentang kurang besar. Ya,
Es. Oke. Memahami dan memiliki kesadaran tentang keberadaan diri dan potensi sumber daya alam. Lalu kemudian TP berikutnya memahami dan memiliki kesadaran tentang cara masyarakat memenuhi kebutuhan dan mitigasi bencana. TP berikutnya memahami dan memiliki kesadaran perubahan sosial. Lalu yang berikutnya memahami dan memiliki kesadaran tantangan. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah kata kerjanya. Jadi kata kerjanya ini tidak terlalu operasional. Jadi ini memahami tunduk pada di sini pada CP yang diberikan kepada kita. Lalu kemudian ini memahami. Jadi jangan membuat TP itu menjelaskan, mendeskripsikan, lalu kemudian apalagi misalnya membedakan. Nah, itu terlalu kecil. Jadi Ibu dan Bapak gunakan kata kerja yang utama. Jadi kalau misalkan kita menggunakan belum kan, mulai dari mengingat, remember ya, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi ya. Jadi itu. Nah, ini lalu tahapannya itu yang namanya TP itu adalah pada level pada level goal. Oke. Nah, itu ya Ibu dan Bapak. Nah, sekarang ini yang keterampilan proses. Ternyata keterampilan proses itu di situ Ibu dan Bapak, ada yang bocor. Ibu Bapak di sini adalah memahami, menerapkan, memperkirakan, mengumpulkan informasi, lalu kemudian merencanakan, merencanakan, lalu kemudian mengembangkan. Ini sejumlah kompetensi keterampilan proses. Nah, ini materinya, materi keterampilan proses. Lalu saya susun menjadi TP-nya semacam ini. Semacam ini. Ada berapa TP? Ya. Memahami dan menerapkan pendekatan keterampilan proses dalam belajar di situ mengamati, menanya dengan 5W1H. Lalu memperkirakan berdasar jawaban-jawaban yang ditentukan. Itu lalu kemudian Ibu dan Bapak saya susun alurnya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan pentahapan. Tapi kalau misalkan tidak pentahapan, tidak apa-apa. Jadi langsung kepada TP-nya. Tahap 1, Ibu dan Bapak, ini memahami dan memiliki kesadaran tentang keberadaan diri dan potensi sumber daya alam. Lalu kemudian TP yang kedua, memahami dan memiliki kesadaran tentang cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan mitigasi bencana. Lalu di sini elemen keterampilan proses terintegrasi dengan elemen pemahaman konsep. Yang atas itu kan yang dua itu adalah pemahaman konsep. Yang pada tiap tahap bisa membuat penekanan pada keterampilan proses tertentu. Misalnya tahap 1 dan 2, di sini penekanannya pada, misalnya Ibu dan Bapak bisa lihat di sini, memahami dan menerapkan pendekatan keterampilan proses dalam belajar, mengamati, menanya dengan 5W dan 1H. Lalu memperkirakan berdasar jawaban-jawaban yang ditemukan. Lalu kemudian mengungkapkan, mengomunikasikan, memublikasikan, baik lisan maupun tulis, non-digital maupun digital hasil penyelidikan.
lalu mengevaluasi pengalaman hasil belajar. Ini refleksi ya. Ini tahap 2. Lalu tahap 1. Ini Ibu dan Bapak lalu kemudian menginjak kepada tahap 2. Berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari yang dekat ke yang jauh. Menganalisis hubungan antara kondisi geografis dan seterusnya. Lalu Ibu dan Bapak di sini ada penekanan untuk tadi tahap 1 dan 2 masih sama dengan yang tadi ya. Karena keterampilan proses ini selalu berulang. Lalu kemudian ini tahap 3. Tahap 3. Tahap 3, memahami dan mengisahkan tentang perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Memahami dan mengisahkan tentang tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju dan seterusnya. Oke. Lalu Ibu dan Bapak, kita menginjak kepada tahap 4. Berinteraksi dengan lingkungan dan seterusnya. Ya. Lalu tahap 5 ini memahami dan seterusnya. Lalu kemudian Ibu dan Bapak ini tahap ke-6. Jadi dari elemen yang ada pada IPS, saya membentuk penahapan sebagai alur, lalu kemudian ini apa namanya kita tahapkan sehingga kalau dikembangkan secara infografis itu semacam ini, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi ini tahap 1 selesai, lalu ke tahap 2, ini tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan tahap 6. Ini di fase D, saya memperkirakan kan ada 6 tahap. Jadi kira-kira satu tahap ini berlaku untuk 1 semester. Berlaku untuk 1 semester. Tetapi tidak pasti ya. Karena Ibu dan Bapak nanti kecepatan anak untuk belajar itu sangat berbeda-beda. Nah, lalu setelah itu ada alurnya, Ibu dan Bapak nanti menyusun eviden atau bukti assessment. Bisa menggunakan dari apa namanya Wiggins ini ya. Ini kan menjelaskan, lalu kemudian Ibu dan Bapak bisa melihat di situ. Interpretasi, mengaplikasikan, dan seterusnya ya. Tuh, ada empati dan seterusnya. Nah, ini contoh tadi yang dari Wigin itu, misalkan contoh anak terbangun dengan pemahamannya itu kalau apa? Dia bisa, evidennya itu bisa menjelaskan dengan akurat, dengan koheren, dengan pasti, dengan sistematik, dan bisa penjelasan dengan prediksi ya. Lalu misalkan anak bisa menginterpretasi secara bermakna, mendalam, signifikan, ilustratif, dan mencerahkan. Lalu kemudian application ini mengaplikasikan secara efektif, efisien, lancar, adaptif, dan penuh dengan penghargaan. Jadi mengaplikasikan tetapi dengan apa? Jadi kalau kita misalkan mengoperasikan komputer itu graceful ya, dia enggak gerujak-gerujuk gitu, tetapi dengan graceful. Lalu anak mempunyai persepsi, misalkan ini kredibel, reveal itu apa ya? Lalu kemudian insightful, plausible, unusual ya. Lalu anak memiliki empati, dia memiliki sikap sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, tactful ya. Lalu kemudian Ibu dan Bapak akhirnya anak itu memiliki self knowledge ya, self awareness, metakognisi dan seterusnya. Tapi ini dari 1 ke 6 itu bukan taksonomi. Bukan taksonomi, jadi bisa berlaku kapan saja. Nah, Ibu dan Bapak ini pasti sudah kenal ini ya, yang kemarin yang terbiasa dengan kita. Jadi ini yang kemarin belum revised by Anderson, Ibu dan Bapak. Untuk yang levelnya eviden, gunakan yang kecil-kecil ini. Tetapi untuk TP, gunakan yang saya beri garis tebal. Jadi mulai dari mengingat,
Biasa ini C1 sampai C6. Yang kecil-kecilannya ini nanti jadi eviden. Jadi objektif. Kalau ini goals ya, TP. Nah, kira-kira itu ini peta yang kemarin ada belum, lalu kemudian ini berkaitan dengan keterampilan. Ada keterampilan abstrak, kalau TP ini levelnya ini mengamati, lalu kemudian menanya, ini yang atas ya. Tapi kalau nanti indikator bisa menggunakan kata kerja yang di bawahnya ini. Lalu ini kalau Ibu Bapak menggunakan apa ini ini yang dari Dayes ya. Nah, ini yang dari Marzano. Ini kalau Ibu dan Bapak mau menggunakan ini untuk keterampilan boleh. Jadi Ibu dan Bapak ini bahasa dari bawah ini berpersepsi dan bersikap positif sampai kepada menggunakan pembiasaan berpikir produktif. Ini taksonomi ini dari bawah bacanya sampai ke atas. Kalau Ibu untuk keterampilan yang konkret ini dari Dave ya. Ini imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi ini bahasa TP. Tetapi yang di sini meniru, mengikuti, mereplikasi semuanya ini adalah bahasa-bahasa untuk indikator, untuk eviden, ya. Baik. Ini kalau Ibu akan mengembangkan literasi ataupun bahasa. Ini dari taksonomi Barrett. Ini kalau yang di sini Ibu dan Bapak, ini bacanya dari bawah ya. Yang paling rendah itu literal comprehension, ini bahasa TP. Yang sebelah kanan ini bahasa indikator. Ini bahasanya bahasa Kebumen ya. Ini kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi begini. Jadi level 1 keterampilan membaca dan menyimak untuk 1 literal komprehensif atau pemahaman secara literal. Ini yang kecil-kecil ini bisa dijadikan eviden ya. Kemudian Bapak ini secara lengkap saya kasih, lalu di sini ada keterampilan. Ini yang literasi yang kemarin saya bicarakan. Jadi ada 12 kemampuan, tetapi ini kalau kita kelompokkan ada 3. Ini persoalan yang pertama mengakses, yang berikutnya mengolah, lalu kemudian mengomunikasikan. Oke, ini secara lengkap. Nah, ini kalau Ibu dan Bapak berpikir kemarin mungkin akan ramai tentang HOTS ya. Nah, ini sebetulnya kalau Ibu akan mengembangkan higher order thinking skill. Lalu Ibu dan Bapak yang berkaitan dengan sikap ini, yang bahasa TP-nya itu menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, mengamalkan. Tetapi yang memilih, mengingat, menjawab, membantu, dan seterusnya ini adalah bahasa yang ada di modul ajar nanti sebagai eviden. Barangkali itu dulu Pak Itman. Saya kembalikan lagi kepada Pak Itman paparan saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silakan. Ya, terima kasih pemaparan materinya untuk selanjutnya saya persilakan sesi tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu guru ada hal yang mau ditanyakan monggo. Maaf ya Pak Itman, saya ini Sunni New Sugeni, jadi sambil ini. Silakan Ibu dan Bapak, kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Kan Sani ya? Ya, siap. Kita sudah tadi di luar. Monggo kalau ada. Ya. Bapak Ibu, mungkin dari madrasah lain yang mau bertanya dipersilakan. Kalau enggak, misalkan belum ada, saya lanjutkan mungkin yang kemarin Pak Itman, yang review saya di akidah ya. Ya betul. Ya boleh, saya tampilkan aja. Mohon izin.